Yang kami hormati seluruh masyarakat Melanesia di Kepulauan Pasifik dan yang lebih khususnya masyarakat bangsa Kanaki dan bangsa West Papua serta bangsa Bougainville yang kami banggakan dan yang kami cintai. Berikan kesempatan kepada kami sebagai organisasi untuk perjuangan bangsa Papua, Ketua OPM, untuk menyampaikan beberapa hal yang terpenting dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Kanaki dan bangsa Papua, dan juga serta dukungan moral bangsa Papua kepada proses referendum bagi bangsa Kanaki, dan juga serta pesan-pesan politik menjelang proses referendum kedua bagi bangsa Kanaki oleh bangsa Papua. Yang pertama, kami sekalian menyadari bahwa dalam rumpun Melanesian di Kepulauan Pasifik ada 3 bangsa, 3 wilayah yang saat ini sedang berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri dan berjuang untuk pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan bagi wilayah bangsanya masing-masing. Yang pertama adalah perjuangan bangsa Kanaki dan perjuangan bangsa Papua serta perjuangan bangsa Bougainville. Pada kesempatan ini kami akan mencoba membahas 2 bangsa yang terpenting dalam proses menjelang proses referendum dan juga menjelang proses penolakan otonomi khusus dan beberapa retorika politik yang terjadi bagi kedua bangsa ini. Kita sekalian menyadari bahwa proses perjuangan bangsa Kanaki adalah sebuah bangsa di dalam rumah Melanesia yang memiliki umur yang begitu panjang. Perjuangan bangsa Kanaki telah dimulai pada 24 September 1853 hingga saat ini 2020, yaitu sekitar 167 tahun rakyat Kanaki berjuang untuk menentukan nasibnya sendiri dari kolonial Prancis, dan juga bangsa Papua yang telah dimulai sejak 1 Desember 1960 sampai dengan detik ini, 59 sampai 60 tahun lamanya perjuangan bangsa Papua. Bougainville telah berjuang dan setelah 34 tahun Bougainville telah memenangkan referendum secara absolut dengan jumlah sekitar 89,7% memilih untuk merdeka dari pemerintah Papua Nugini. Kami melihat bahwa perjuangan bangsa Kanaki dan bangsa Papua masih berada dalam sebuah proses penentuan di mana bangsa Kanaki telah berjuang sejak 1853 tahun, umur perjuangan sekitar 167 tahun, dan bangsa Kanaki telah menuju kepada mendaftarkan diri kembali kepada dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi dalam C24 pada tahun 1986. Itu bangsa Kanaki telah terdaftar secara resmi di UN C24 Decolonization. Kemudian ada sebuah proses terpenting yang terjadi setelah bangsa Kanaki terdaftar sebagai dekolonisasi, yaitu yang disebut dengan Matingo Accord. Matingo Accord itu terjadi pada 1986
88 setelah proses revolusi dan perang terjadi antara bangsa Kanaki untuk menolak proses pemilihan presiden bagi negara kolonial Prancis, dan seluruh rakyat Kanaki menolak proses pemilihan presiden itu, memboikot proses pemilihan presiden itu. Dalam proses pemboikotan pada rakyat Kanaki terhadap pemilihan presiden dari France, yaitu di sebuah kepulauan di Kanaki yang disebut dengan Pulau Uvea. Pulau Uvea itu salah satu pulau di mana rakyat Kanaki secara solid dan konsisten, secara radikal, mereka menyandra semua imigran atau masyarakat dari Prancis dengan tuntutan untuk harus merdeka. Sudah sekian lama rakyat Kanaki mereka berjuang untuk merdeka dari French, tapi pemerintah French selalu ignore atau mereka tidak pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah dan rakyat Kanaki saat itu. Dan setelah proses penyandrahan itu terjadi terhadap rakyat dan juga beberapa orang-orang penting Prancis terjadi di Uvea, dalam proses penolakan atau boikot presiden itu, terjadi sebuah proses negosiasi yang pertama oleh pemerintah Prancis dan juga rakyat Kanaki, pemimpin-pemimpin Kanaki. Saat itu ada ketiga pemimpin penting yang memimpin perjuangan Kanaki sejak 1853, yaitu Jemery Cibahu dan juga Elua Masoro dan Atai. Ketiga pemimpin ini mereka sangat konsisten untuk memimpin perjuangan rakyat Kanaki saat itu dengan berbagai model kepemimpinan mereka, sampai dengan ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara Jeremy Cibahu dan juga Elua Masoro dan juga Atai. Mereka dieksekusi atau terjadi perang yang dimana infiltrasi dari kolonial Prancis sampai bisa terjadi perpecahan antara pergerakan Kanaki, dan rakyat Kanaki sendiri bisa membunuh pemimpinnya, yang sedang terjadi juga bagi bangsa Papua, ya, sama sedang terjadi. Jadi kondisi itu terus tercipta, di mana kolonial tetap akan memecah belakan kekuatan persatuan rakyat, di mana teori divide et impera itu sangat dipakai, sangat jitu untuk memecah belakan persatuan dari sebuah bangsa yang dimana mereka sedang menjajah. Dan itu sama terjadi bagi bangsa Kanaki. Dan dalam ketiga figur ini, dalam kepemimpinan mereka juga terjadi banyak sejarah yang tercatat dalam perjuangan bangsa Kanaki sampai dengan saat ini dalam kepemimpinan Evelyn Keyes. Evelyn Keyes sendiri telah lahir sejak Matingo Accord, yaitu 1988. Itu Evelyn Keyes lahir, dan saat ini kepemimpinan Evelyn Keyes masih dipimpin oleh Victor Tutugoro, dan juga ada beberapa pemimpin-pemimpin lain yang berjuang bagi bangsa Kanaki. Jadi dalam proses bangsa Kanaki, yaitu 1986, itu bangsa Kanaki terdaftar dalam dekolonisasi PBB. Kalau 1986 sampai dengan 2020 saat ini, itu sekitar 36 tahun, itu bangsa Kanaki sudah ada dalam daftar dekolonisasi PBB, namun lobby, diplomasi, dan juga negosiasi yang dilakukan oleh bangsa Kanaki di UN Decolonization itu tidak dihargai sampai detik ini, maka rakyat Kanaki masih belum merdeka. Dan juga proses negosiasi itu terus dipengaruhi oleh pemerintah kolonial Prancis untuk tetap menjajah bangsa Kanaki. Setelah akord pertama atau yang disebut dengan Matingo Accord pada 1988, di situ lahirlah sebuah keinginan dan kesepakatan pertama untuk bagaimana bangsa Kanaki bisa menuju kepada sebuah proses yang disebut dengan referendum. Jadi
proses referendum itu lahir bagi bangsa Kanaki pada Matingo Accord atau kesepakatan Matingo yang terjadi pada 1988. Kesepakatan itu diperkuat secara kebijakan kolonial di Kanaki dalam kesepakatan kedua yang disebut dengan Naumea Accord. Naumea Accord itu terjadi pada tahun 1998. 1998 yang terjadi pada Naumea Accord itu bagaimana rakyat Kanaki, pemimpin-pemimpin Kanaki secara teliti dan komprehensif mereka menjawab dan mempertahankan memenangkan sistem yang ditawarkan oleh kolonial Prancis terhadap mereka, sehingga keputusan-keputusan yang dilahirkan dalam Naumea Accord bahwa referendum harus dilakukan selama 3 kali, kemudian seperti kebijakan-kebijakan politik, kalau dalam pemerintahan di Kanaki misalnya anggota DPR itu dipilih atau terpilih sebagai pemimpin bangsa Kanaki yang mau merdeka, berarti wakilnya itu pro dari Prancis. Atau kalau pro dari Prancis yang memimpin sebagai ketua parlemen di Kanaki, maka wakilnya itu nanti yang pro merdeka untuk Kanaki. Jadi sistem-sistem yang terjadi dalam otonomi khusus diberlakukan bagi bangsa Kanaki mulai dari 1998 sejak terjadi Naumea Accord itu dikawal secara baik oleh politisi-politisi, oleh pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Kanaki atau FLNKS yang sekarang ini sedang mereka jalankan. Jadi mereka sangat cermat untuk bermain politik di tingkatan lokal, di tingkatan nasional, dan di tingkatan internasional. Itu berbeda dengan bangsa Papua saat ini. Contoh kecil bahwa ingat, dalam pemberlakuan otonomi khusus bagi bangsa Papua sejak 2001 sampai dengan 2021 besok, mulai 2020 ini kita sekarang semua rame-rame bicara soal revisi otonomi khusus, evaluasi otonomi khusus, dan bikin ini bikin itu. Jakarta memaksakan untuk harus bentuk pansus dari MRP, bentuk pansus dari DPRP, bentuk pansus di DPD Jakarta, perwakilan dari Papua, dan harus pergi tarik mereka dari Dewan Adat lah, pergi LMA lah, dan segala macam, dan mulai terjadi konflik. Itu sebuah kefatalan yang dimana terjadi dalam spesial otonomi khusus yang bagaimana elit politik Papua yang dipakai oleh NKRI, entah itu mulai dari DPRP, MRP, dari gubernur, tidak mampu, tidak jeli dalam membaca apa itu spesial otonomi, apa itu otonomi khusus, apa itu tawaran otonomi plus, dan apa itu kebijakan-kebijakan yang terjadi dalam pemekaran, entah itu dari pemekaran camat, pemekaran kabupaten, pemekaran provinsi. Ini sistem kolonial yang ditawarkan oleh Jakarta kepada bangsa Papua, yang elit politik Papua, bahkan juga elit politik yang bicara Papua merdeka, ini tidak mengerti untuk menerjemahkan secara komprehensif terhadap undang-undang spesial otonomi itu. Maka itu ketika mereka bicara revisi, semua bingung. Bagaimana revisi dan evaluasi setelah 20 tahun? Jadi selama 20 tahun itu undang-undang itu berjalan seperti bagaimana, tidak pernah dibicarakan. Sangat berbeda dengan proses bagi bangsa Kanaki. Bangsa Kanaki dalam pemberlakuan otonomi khusus mulai dari Naumea Accord dari 1998 itu sampai dengan detik ini, atau mulai dari Matinlo Accord dari 1988, itu mereka mengkawal para politisi Kanaki yang bicara untuk Kanaki merdeka, bahkan juga pemimpin-pemimpin perjuangan bangsa Kanaki. Mereka sangat teliti mengkawal itu sampai dengan mereka bisa berhasil menggiring kolonial untuk mencetak atau melahirkan undang-undang dalam Naumea Accord untuk melegalkan bahwa referendum bagi Naumea itu akan terjadi pada 3 kali. Jadi referendum pertama terjadi pada 2018 kemarin. Referendum kedua akan terjadi pada 4 Oktober 2020 bulan besok. Dan ingat bahwa referendum pertama bagi bangsa Kanaki itu yang memilih untuk Kanaki tetap dengan French itu 57%. Jadi 43% itu rakyat Kanaki meminta merdeka.
Nah, rakyat Kanaki meminta merdeka dalam 43%, dan kami yakin bahwa referendum kedua ini dalam proses mulai dari 2018 sampai dengan 2020 ini, rakyat Kanaki, pemuda-pemuda Kanaki sudah ribuan pemuda-pemuda Kanaki sudah memiliki umur untuk memilih, mulai dari 17 sampai 18 tahun. Dan pemuda-pemuda Kanaki yang memiliki umur untuk memilih ini, kami yakin dan percaya, rakyat bangsa Papua kami yakin dan percaya, dan kami memohon kepada seluruh pemuda-pemuda generasi muda Kanaki bahwa perjuangan bangsa Kanaki telah dilakukan selama 167 tahun adalah umur yang sangat menelan banyak pengorbanan harta dan benda, banyak pengorbanan nyawa bagi bangsa Kanaki. Untuk itu, dengan penuh harapan, kami bangsa Papua meminta kepada generasi-generasi muda bangsa Kanaki dalam pemilihan besok pada 4 Oktober 2020 bulan depan, tidak ada kata menyerah dan tidak takut terhadap penipuan-penipuan oleh pemerintah Prancis bahwa ketika Anda memilih merdeka nanti akan terjadi perang, Prancis akan melakukan perang, atau pemerintah Prancis akan kasih stop semua keuangan terhadap rakyat Prancis ketika Anda memilih merdeka. Itu semua isu-isu yang dibangun oleh kolonial Prancis untuk menipu rakyat Kanaki. Isu-isu yang sama dibangun oleh Jakarta juga kepada rakyat bangsa Papua. Kalau rakyat bangsa Papua menolak otonomi khusus, maka uang akan tidak ada. Kalau rakyat bangsa Papua menolak segala macam tawaran Jakarta dalam otonomi khusus, maka mulai akan terjadi perang besar-besaran atau pembantaian besar-besaran. Memang itu sedang terjadi, tetapi itu adalah cara dan sistem kolonial untuk bagaimana menindas rakyat bangsa Papua oleh Indonesia di Papua Barat dan juga oleh French di Kanaki. Untuk itu, kepada seluruh generasi muda di Kanaki dan juga rakyat bangsa Papua, kita tetap fokus dan konsisten. Rakyat Papua tetap fokus dan konsisten untuk menolak otonomi khusus, kembali kepada Jakarta. DPRP, MRP, dan gubernur harus membuat sebuah sikap secara demokratik, secara transparan kepada pemerintah Jakarta untuk menolak otonomi khusus, dan rakyat Papua bersama elit politik Papua yang ada di Papua secara bersama, secara aklamasi, secara demokratik untuk membawa kembali masalah Papua kepada PBB, karena masalah Papua merupakan tanggung jawab PBB yang belum selesai sampai detik ini. Kepada rakyat Kanaki, bahwa seluruh masyarakat Kanaki, khususnya kepada pemuda-pemudi Kanaki yang akan memilih, jangan pernah takut, jangan pernah gentar, bahwa proses referendum yang akan terjadi bagi Kanaki harus diwujudkan. Jangan pernah dengar kepada komentar-komentar atau semua penipuan yang terjadi bagi bangsa Kanaki oleh kolonial Prancis. Anda harus memilih. Tua-tua kita telah berkorban di Kanaki. Ribuan rakyat Kanaki telah dibantai. Tidak ada alasan. Referendum kedua adalah kunci menuju rakyat Kanaki merdeka dan bebas. Maka itu, kepada generasi muda, kalau tua-tua kami telah berjuang selama 167 tahun, kami telah konsisten, kami telah fokus, kami memiliki komitmen. Kalau kami telah membuktikan itu dan kami telah berkorban, maka kami sudah beli perjuangan itu dengan darah dan air mata. Tidak ada kata menyerah. Seluruh pemuda-pemuda Kanaki, rakyat Papua, kami mendukung dengan doa, kami mendukung secara moral, kami mendukung secara politik untuk rakyat Kanaki, pemuda-pemuda Kanaki harus menentukan nasibnya, mengantarkan aspirasi rakyat Kanaki, mewujudkan itu dalam referendum kedua untuk harus menang 100%. Itu adalah pesan-pesan politik dari kami, rakyat bangsa Papua, kepada rakyat Kanaki. Dan kami mengetahui bersama bahwa perjuangan itu tidak gampang. Dalam perspektif adat Melanesia, bahwa dalam
hukum adat Melanesia yang ada dalam turunan orang Melanesia itu tidak pernah ada sebuah nilai tentang penjajahan. Tidak pernah ada sebuah nilai tentang membunuh orang tanpa alasan. Tidak pernah ada sebuah nilai dalam adat orang Melanesia bahwa merampas milik orang dengan sembarangan. Itu hukum-hukum itu yang ada pada adat dan budaya orang Melanesia, bangsa Papua, bangsa Bougainville, dan juga kepada bangsa Kanaki, bahwa yang ada pada bangsa Melanesia adalah kita saling mengasihi antara satu sama lain. Hukum kasih, memberi, menolong antara satu sama yang lain. Berdasarkan perspektif itu, kami bangsa Papua, dari Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua, kami meminta kepada rakyat dan bangsa Bougainville dan juga Kanaki dan juga seluruh bangsa-bangsa Melanesia seperti Papua Nugini sebagai bangsa yang terbesar dari seluruh bangsa-bangsa Melanesia dan Pasifik, Solomon Island, Fiji, Vanuatu, harus secara konsisten untuk mendukung perjuangan bangsa Kanaki, perjuangan bangsa West Papua, dan juga perjuangan bangsa Bougainville. Ini merupakan kesan-pesan kami. Dan yang lebih khusus, yang terakhir kepada rakyat Papua, bahwa dalam konteks pengembalian otonomi khusus, kita harus kembali melihat bahwa rakyat Papua harus secara jeli, secara komprehensif, harus melihat letakkan sejarah perjuangan bangsa Papua. Bangsa Papua sudah merdeka berdasarkan Resolusi 1514 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi itu dikeluarkan dan sudah disahkan secara resmi dalam Canberra Agreement pada 1947. Saat itu juga Papua Barat ditransfer sebagai sebuah wilayah tidak bernegara dalam sebuah sistem di PBB yang disebut dengan trusteeship atau komite perwalian. Papua Barat tidak berpemerintahan sampai berdasarkan Resolusi 1514 itu, pemerintah Belanda mendapatkan legitimasi dan membentuk sebuah embrio negara bangsa Papua pada 1 Desember 1961. Itu dideklarasikan secara resmi bahwa bangsa Papua adalah sebuah negara yang memiliki atribut kebangsaan, sistem kenegaraan, dan itu dideklarasikan dalam sebuah proklamasi yang disebut dengan